Setia? Kalau aku siap aja. Siap ya, Bang Jack setia? Kalau saya sih kalau bisa TikTok sih, tapi kalau misalnya mau apa namanya? Maksudnya gini, kalau seperti biasa gimana? Kalau 3 menit saya Airband 3 menit, Mas Alif, Bang Naja masing-masing 3 menit gitu. Jadi kita saling saut menyaut gitu, boleh nggak? Terserah Jadi Bang Alif, kayak kemarin. Bang. Iya, menurut saya sih gitu aja Ya sih. udah, gitu aja gitu. Oh, Oke. iya. Oke, langsung aja ya. Saya minta maaf ini. Saya Airband duluan dah. Ini masih ngurusin listrik nih. Ini pembukaan kita tuan rumah ya. Apa Oke, jadi saya kasih memperkenalkan. kita punya ini tamunya? Aku dikasih di kolom besar ya, biar aku Baik. bisa kasih. Enggak, kalau biasanya gini Mbak, kemarin semalam saya diskusi di tempat Bang Nandar, itu kan gini, kami pembukaan dan penutupan, mereka pembukaan dan penutupan, ya nanti juga kami pembukaan dan penutupan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Diskusi yang indah untuk memberitakan kebenaran. Jadi firman ini sangat penting untuk dipahami dalam iman Kristen. Kenapa? Karena firman itu memiliki hal yang sangat sensitif dibicarakan ya. Dalam Alkitab kata firman itu diterjemahkan dengan kata logos, rema, dan grafi. Yang pertama apa itu logos? Logos itu sepadan dengan kata dafar dalam konteks Ibrani. Dafar itu artinya hal yang ada di belakang. Ini dikaitkan dengan kemah pertemuan bangsa Israel yang berarti ruang maha kudus. Ruang maha kudus di belakang, dalam ruang kudus itu terdapat firman. Yang kedua, dalam bahasa Ibrani dafar itu berbeda. Hal yang mempunyai di belakang yang merupakan firman kreatif Allah atau sejajar dengan Sofia hikmat, yaitu pengantara Allah dalam hubungannya dengan ciptaan. Jadi yang dimaksud dengan firman itu ya hikmat Allah. Bahkan firman ini berteofani dinyatakan oleh Allah untuk berbicara, berkomunikasi dengan manusia. Dafar ini mengandung arti perbuatan dan objek yang konkret. Dafar dalam konteks fungsi tertinggi itu ya, sekarang saya cepatkan. Sedangkan dalam teks Aramaik, kata firman atau logos itu memakai kata memra. Dalam Kejadian 3:10 dikatakan, ketika aku mendengar firmanmu yang berjalan-jalan dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi memra digunakan untuk menyingkirkan antropomorfisme, digunakan ungkapan Tuhan mempunyai tangan dan seterusnya. Baru memra digunakan sebagai ungkapan perantara dari hadirat Tuhan sehingga Tuhan tetap tidak tersentuh oleh dunia nyata. Baru dalam Targum, para rabi Parisi menerjemahkan dafar sebagai memra. Pengertian memra ialah secara baik menyatakan suatu keilahian atau kehadiran. Jadi kesimpulannya bahwa firman itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang nyata, dan itu ada di dalam diri Allah. Maka kalau orang Kristen mengatakan logos, logos itu kan bentuk kata maskulin. Apa? Kata benda, maskulin sekunonominatif. Dan itu digunakan dalam PB sebanyak 330 kali, yang artinya sangat luas. Ya. Dan ini berbicara tentang firman, ilmu, pengetahuan, pikiran, perkataan sabda atau akal budi. Dan kata logos ini juga kata netral dalam pemakaian di dalam Alkitab. Karena kata logos juga dikenakan kepada Yesus, kata logos juga dikenakan kepada manusia, kepada Allah. Tetapi makna logos itu ketika dipahami dalam konteks. Contoh logos Allah itu berarti pikiran Allah, hikmat Allah, akal budi Allah, pikiran yang maha kuasa. Sedangkan kalau disebut logos Yesus, berarti ilmu, pengetahuan, pikiran Yesus, perkataan Yesus yang berkuasa. Sedangkan manusia memiliki logos sebagai ciptaan, pikiran, ilmu, pengetahuan yang terbatas dan fana. Itu kalau pengertian logos. Oke, jadi logos itu juga dibedakan dengan lego. Kenapa? Karena kata logos itu kata benda, sedangkan lego itu kata kerja. Lego itu artinya bisa berfirman, mengucapkan, menceritakan, mengungkapkan, dan itu bentuk lisan. Oke, habis le. Oke. Sampai jalan di. Monggo, Bro Jack, per orang 3 menit ya. Oke, baik, siap. Sudah muncul suara saya? Sudah bro, silakan. Oke, siap. Jadi seperti ini. Logos itu ada 2. Jadi dalam menurut kamus Strong, logos itu ada 2. Yang pertama adalah speech, artinya perkataan. Yang kedua adalah kata-kata dalam hati atau pikiran. Jadi logos itu adalah speech dan satunya logos adalah kata-kata dalam hati. Ketika saya paralelkan dengan surat Al-Baqarah, ketika Allah berkehendak
maka dia untuk menciptakan, maka dia berkata dan berkata kun dan itu terjadi. Nah, perhatikan ada dua hal di situ. Yang pertama adalah kehendak, yang kedua adalah berkata. Berkehendak dan berkata ini dua hal yang berbeda. Tetapi meaningnya sama-sama berkata. Yang satu adalah berkata secara perkataan, satunya lagi berkata secara pikiran. Nah, Yesus ketika dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu dia adalah kata-kata yang dalam diri Allah, yang adalah pikiran Allah. Maka ketika kita membaca logos sama dengan logika atau lego, kita bisa baca seperti ini. Pada mulanya adalah pikiran Allah atau logika Allah. Logika Allah bersama-sama dengan Allah dan logika Allah pasti Allah adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kata segala sesuatu dengan diciptakan oleh Dia, ini terjadi perbedaan. Dia, firman itu adalah pencipta, segala sesuatu adalah ciptaan. Nah, firman itu dikatakan ayat 9, Ia sedang datang. Ayat 11, firman itu sedang datang lagi. Ia datang pada milik kepunyaannya. Nah, ayat selanjutnya, ayat 14. Ia datang pada milik kepunyaannya dengan tanpa cara menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Jadi, yang adalah pikiran Allah tadi, dia menjelma menjadi manusia. Itulah kenapa di dalam diri Yesus, dia memiliki divinatur. Yang pertama, dia adalah sepenuh firman Allah. Yang kedua, dia adalah sepenuh manusia. Nah, bagaimana kita memparalelkan ini? Kita bisa memparalelkan ini dengan Quran. Quran itu disebut kalam lafzi dan kalam nafsi. Lafzi itu bicara masalah bentuk, kertas, buku. Sementara nafsi itu adalah jiwanya Allah sendiri, pikirannya Allah sendiri, idenya Allah sendiri. Jadi Quran itu dia sepenuhnya ide Allah dan sepenuhnya buku. Tidak bisa dikatakan buku tok. Kalau mengatakan buku tok, maka dia sesat. Sama juga, Yesus dalam keimanan kami tidak bisa mengatakan dia manusia tok. Tapi apa? Dia juga sepenuhnya firman Allah. Karena firman itu menjadi manusia. Itulah kenapa orang Kristen mengakui keilahian Kristus. Dengan Daud yang total manusia saja orang menyembah. Apalagi dengan sang firman dengan keilahiannya yang menjadi manusia. Nah, itu tadi ya teman-teman, tidak bisa dikatakan on off. Oh, ini baru on keilahiannya. Nggak bisa. Ketika Quran terbakar, tidak bisa kita katakan dia on off. Apa? Oh ya, silakan. Oke, lanjut ini. Silakan, Bang Naja sama Bang Alif. Bang Alif dulu, lanjut Ustaz. Iya, silakan. Duluan, Ustaz duluan, nggak apa-apa. Saya tadi ini nyimak dulu. Silakan Ustaz, duluan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai firman ya. Firman itu kalau bahasa Arabnya kan kalamullah, firman Allah. Allah ini memiliki firman. Dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an ada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Nabi Musa, atau hal-hal yang lain. Banyak ya ayatnya mengenai firman Allah. Nah, firman ini kalau di dalam Islam itu mengarah kepada sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat, ada sifat fil dzat, ada sifat fil af'al. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah, ada sifat yang berkaitan dengan pekerjaan Allah. Nah, mengenai kalam itu masuk kepada sifat yang zat. Sifat yang menetap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak menyembah firman-Nya Tuhan. Itu yang harus digarisbawahi. Kita orang Islam tidak menyembah firman Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan-Nya, esensinya. Seperti itu, sang pemilik firman itu, yang berfirman yang kita sembah, bukan firman-Nya. Seperti itu. Maka ketika ada orang yang menyembah firman, maka ini tidak mewakili penyembahan yang lain. Karena Allah memiliki banyak sifat. Jadi kalau menyembah firman saja,
tidak mewakili penyembahan yang lain. Kalau kita menyembah yang punya firman, berarti kita menyembah seluruh sifat yang melekat kepada sang pemilik itu. Nah, di dalam Bible, Yohanes 1 contohnya, nomor 1. Di sana dikatakan pada mulanya firman, ya, hanya kata-kata, hanya pikiran berarti ya, awal-awal ya, gak ada esensinya, cuma pikiran aja. Lalu firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau boleh saya simpulkan berarti pada mulanya itu Yesus, Yesus bersama Allah, Yesus itu adalah Allah. Sehingga ketika Yesus itu sudah jadi manusia dan dia tersalib di tiang salib, berarti firman juga tersalib. Karena Yohanes 1 nomor 14, firman itulah yang telah menjadi manusia. Karena telah menjadi manusia dan dia disalib di tiang salib, berarti firman dalam konsep Kristen itu tidak kekal. Tidak kekal, pernah mati 3 hari. Dan itu termasuk kemahakuasaan Tuhan di dalam Kristen. Selama saya berdiskusi, kan seperti itu pemahamannya. Kalau di kita tidak. Yang namanya firman, karena sifat Allah, maka tidak akan pernah keluar dari Allah. Sama dengan saya, ketika saya berbicara, maka apa yang saya bicarakan tidak akan pernah keluar dari diri saya. Habis Pak Naja, silakan. Bang Alip silakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Mengenai kalam Allah juga tadi sudah ditegaskan, lalu juga saya perkuat bagaimana Allah berkomunikasi dengan makhluknya. Maka disebutkan di surah 42 ayat 52, di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursilar rasula fayuhiya biidnihi mayyasha innahu aliyyun hakim. Jadi, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di ayat berikutnya dikatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina makung tatadri mal kitab walal iman. Al-ayat sadaqallahu adim, bahwa dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahyu Al-Quran, maksudnya di situ dengan perintah kami sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab Al-Quran dan tidak pula kamu mengetahui apa itu iman. Nah, di sini menunjukkan bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkomunikasi, dan di sini yang saya tegaskan ayat ini di mana firman Allah yang merujuk terkhusus kepada Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya kepada orang-orang. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di situ ditegaskan juga bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi para nabi yang menerima firman dari Tuhannya atau dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia mendakwahkan kepada umatnya. Contoh di surah Al-Anbiya ayat 25 dikatakan bahwa seluruh para nabi pada prinsipnya sama, mereka menerima firman Tuhan bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Itu kata Allah. Dan itulah ajaran para nabi yang menerima firman. Kalau saya mengutip juga kitab kawan-kawan, misal bagaimana di situ seorang Nabi Isa atau Yesus ya. Saya mengutip misal di Yohanes 12 dikatakan di situ sebab aku di 49 ya, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini Yesus posisi penerima firman dan dia mengajarkan kepada umatnya bahwa dia mengajarkan tentang hidup yang kekal. Seperti yang di Yohanes 17:3 di situ jelas ya. Kalau saya mengutip. Terima kasih. Sorry kalau waktunya habis. Oke, dilanjut.
Sesi bertanya sekarang ini. Sesi bertanya Bang ya, silakan. Ya, Bukan, silahkan langsung aja bertanya ditangkap. kepada Islam. Nanti waktu 2 menit. 2 menit boleh? Enggak. Kita langsung saling tanggapi aja, sudah ada poin-poinnya tadi. Aku bisa dikasih yang besar itu. Ya, dah. Gak ada sesi tanya jawab dah. Ya, dari pertanyaan nih. Tadi Bro Naja mengatakan bahwa firman itu ada di dalam diri Allah atau sifat Allah. Bro, enakan Tapi sesi satu tanya jawab sisi, nanti, bro. sebentar. Tetapi Bro mengatakan bahwa Muslim itu tidak menyembah firman. Sementara firman itu di dalam diri Allah karena sifat Allah. Apakah Bro Naja memisahkan firman Allah dengan sifatnya? Menurut saya Allah yang terpisah dari sifatnya itu bukan Allah. Karena setahu saya sifat itu harus satu di dalam hakikat Allah. Jadi kalau Bro Naja mengatakan tidak menyembah firman, berarti kamu memisahkan firman Allahmu dengan Allahmu. Sementara Allah dengan sifatnya tentu tidak bisa dipisah. Nah di situ, kalau orang Kristen itu menyembah Yesus, betul. Karena Yesus itu adalah inkarnasi firman Allah. Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus itu raja segala raja. Yesus itu hakim yang adil. Yesus itu penebus dan penyelamat. Itulah makanya dia disembah. Tetapi orang Kristen tidak menyembah Yesus sebagai Allah Bapa. Yang harus diperhatikan di sini ya, yang menjadi Yesus itu adalah firman Allah. Ini, firman Allah menjadi manusia itulah Yesus. Maka Yesus ini di dalam kemanusiaan itu dua hakikatnya. Hakikat manusia dan hakikat firman. Mengapa dia disembah? Ya harus disembah. Jadi Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia untuk mengajarkan firman. Untuk meneladankan firman. Untuk menggenapi firman. Dan hanya Yesuslah satu-satunya utusan Allah yang menggenapi seluruh firman Allah, yang mengajarkan dan meneladankan firman Allah secara sempurna. Mengapa? Karena hanya Yesus satu-satunya manusia utusan Allah, sang firmannya sendiri yang tak berdosa, yang tak dijamah setan. Selain itu berdosa dan dijamah setan. Makanya iman Kristen tepat. Habis lagi. Oke. Ini untuk Bang Alif sama Bang Naja diberikan menjawab berapa menit kira-kira? Project kita. Kita dulu 2 menit juga bertanya gitu. Oh masih Bang Bro Cita, oke silakan. Ya Project Ya, kita. bertanya. Bertanya itu. Ini bertanya apa? Ini Saling sesi menanggapi bertanya. aja bro. Iya. Bukan, saling menanggapi aja. 3 menit digunakan untuk bertanya dan menjawab. Itu oke silakan. Itu aja. Ada Saya poin tadi yang berapa tidak menit? terjawab nanti Bro Erben. Sebentar. Nanti kadang bernarasi aja, nggak ada jawabannya. Gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya tadi berapa menit? 3 menit kan? 2 menit ya, 2 menit. Tadi Anda Oh berarti kan 1 bertanya. menit lagi. Boleh. 1 Tergantung menit lagi kalau gitu. cara sumber, silakan. Iya, 3 menit aja. Jadi di situ dibuat pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaan saya, kenapa orang Muslim tidak menyembah firman Allah yang sifat Allah, padahal firman Allah itu di dalam diri Allah? Seharusnya kalau menyembah Allah, sudah pasti menyembah juga sifatnya. Sifat Allah itu pasti satu dengan dirinya. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah tanpa sifat? Ibaratnya kita menghormati orang tua tanpa karakter. Artinya karakter orang tua, sifat orang tua itu kita tidak hargai. Justru kalau orang tidak menghargai sifat orang tuanya, sama dengan menghina tubuh orang tuanya. Allah pun demikian. Kalau orang menyembah Allah tidak mau menyembah firman-Nya, Allah pasti marah. Karena firman-Nya di dalam dirinya. Kecuali kalau firman-Nya itu boneka yang ada di samping dirinya. Kecuali kalau firman itu adalah barang-barang yang tak bisa diapa-apakan. Jadi itu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman Muslim. Tidak mungkin orang menyembah Allah tanpa sifat. Allah Oke, tanpa Le. sifat berarti bukan Allah. Oke. Jadi waktu untuk menanggapi atau masih bertanya dari Bro Jack? Ini udah sesi bertanya ya. Iya. Ini menjawab dan bertanya saja. Jadi bertanya dan menjawab, ya pintar-pintar kita lah mengatur waktunya. Iya. Project kita, monggo. Bro Jack monitor.
Bro Jack. Oh, oke. Halo. Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar. Kedengaran, Bang. Sekarang terdengar tidak? Terdengar, Bro. Mantap. Kedengaran. Oke, saya ulang. Saya mau tanya ketegasan dari Bang Alif dan Bang Najah. Pertama, segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah atau kehendak Allah. Nah, saya mau bertanya, pikiran Allah, firman Allah itu termasuk pencipta atau ciptaan? Atau ciptaan. Jadi saya mohon pencipta dan ciptaan ini firman ini termasuk pencipta atau ciptaan. Jadi mana yang makhluk dan mana yang kholik. Itu yang pertama. Kedua, saya mohon info dari Bang Wafi dan Mas Alif. Duluan mana antara Allah dengan firman-Nya? Oke, mohon dicatat ya. Kemudian, kalau dia berada bersama dengan Allah, itu pasti Allah. Hanya Allah yang ada, yang satu-satunya. Itu konklusi. Nah, maka ketika firman itu menjadi manusia, ingat, beda ya antara firman Tuhan berkehendak, dia berkata, beda. Tetapi kehendak Allah itu sendiri, pikiran Allah itu sendiri, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, iya, pikiran Allah itu dia menjadi manusia, maka yang menjadi manusia tadi, sang pencipta tadi, atau yang menjadi manusia tadi adalah ciptaan. Itu. Kemudian, itu pertanyaan saya ketiga. Itu dulu. Masih ada waktu buat saya, Mas Ipo, Ino? Masih. Oke, jadi kalau dalam pemahaman kami ya teman-teman, firman itu pasti pencipta. Kenapa? Karena dia berada di dalam diri sang Allah itu. Allah di dalam diri Allah yang kami sebut sebagai Bapa, berdiam firman, berdiam pikirannya, berdiam logosnya, dan berdiam rohnya. Nah, ketika Allah kami ada, ya, dia senantiasa ada, dia senantiasa berbicara, dia senantiasa memiliki hidup di dalam dirinya. Nah, firman, kehendaknya, pikirannya, itulah yang menjadi berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Maka di dalam diri Yesus, menurut pemahaman kami, maka dia adalah sepenuh pikiran Allah, sepenuh firman Allah, dan pikiran Allah pasti Allah. Karena pikiran kita pasti kita, tubuh kita pasti kita, roh kita pasti kita. Maka pikiran Allah pasti Allah, roh Allah pasti Allah, wujud Allah pasti Allah. Nah, firman itu yang adalah Allah dalam doktrin kami. Dia menjadi manusia, maka kami mengakomodir keduanya. Yesus sepenuh Allah karena dia dalam kodrat ilahinya adalah firman Allah. Yesus sepenuh manusia, maka karena dia benar-benar firman menjadi manusia. Nah, perbedaannya kawan-kawan hanya mengakui Yesus sebagai manusia tok. Ini bagi kami unfair, tidak adil. Jadi sama seperti Quran, teman-teman hanya menganggap Quran itu buku tok, tanpa ada kalam nafsinya kalau kami compare. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, thank you brother. Giliran Bang Alif sama Bang Najah untuk menjawab. Dimulai dari siapa? Ustaz Ali. Duluan silakan. Oke. Oke, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di yang Mas Erben Ustaz ya, jenengan yang jawab ya, karena banyak banget pertanyaannya ini. Saya kira cuma maksimal 2 lah per orang gitu. Waktunya cuma 3 menit juga. Nah, jadi gini. Seharusnya teman-teman Kristen ini harus konsisten sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Erben barusan. Ketika Tuhan memiliki karakter berfirman atau mempunyai sifat mampu berfirman, kenapa teman-teman Kristen tidak menuhankan juga kemampuan Tuhan yang lain? Seperti mendengar, Sang Maha melihat, Sang Maha mengetahui, Sang Maha memberi rizki. Itu kan banyak tuh. Kok hanya firman aja yang dituhankan, yang lain kok dihapus, kan gitu. Harus konsisten, karena kata Mas Erben bilang barusan, sifat itu melekat kepada diri Tuhan. Dan segala sesuatu yang melekat kepada diri Tuhan, itu Tuhan. Kalau yang disembah hanya firman-Nya saja,
tapi Sang Maha melihatnya, Sang Maha memberi rezekinya, dan lain-lainnya tidak dituhankan juga. Nah, ini yang namanya gabrul. Seolah-olah dianaktirikan, padahal Tuhan ini memiliki kemampuan yang sangat banyak. Segala hal-hal yang luar biasa itu wajib dimiliki oleh sesosok Tuhan. Nah, makanya umat Islam tidak pernah mengajari menyembah firman. Umat Islam itu yang disembah Tuhannya. Karena kalau Tuhannya yang disembah, maka segala kemampuan seperti berfirman, maha melihat, dan lain sebagainya, itu sudah masuk mencangkup di dalamnya. Beda kalau kita hanya menyebutkan satu sifatnya aja, satu kemampuannya saja, yaitu berfirman. Mas Jack Cita bertanya, duluan mana firman Tuhan dengan Tuhan? Ya barenglah, uang itu ada di dalam diri Tuhan. Bersama itu, la awwalalahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri Tuhan itu bersama Tuhan, dari awal sampai akhir. Dan yang namanya Tuhan tidak ada awalnya. Nah, kalau Mas Jack Cita mengatakan apakah firman itu ciptaan, ya firman itu bukan ciptaan. Karena firman itu melekat kepada diri Tuhan, itu harus dipahami. Sesuatu yang melekat kepada diri Tuhan itu bukan ciptaan. Kalau Anda mengcompare dengan yang tidak compare seperti kalam nafsilah, kalam lafzilah yang ada di dalam Al-Quran, berusaha draw ya, menyamakan ya konsep firman Kristen dengan Islam, jelas tidak sama. Kalau di dalam Kristen, firman itu bisa keluar dari diri Tuhan, jadi manusia. Tuhannya ada di sorga, Bapa Allah di sorga, makanya Yesus masih butuh firman yang lain, kan gitu. Nah, sedangkan kalau di Islam tidak. Firman tidak akan pernah keluar dari diri Allah. Nah, pertanyaannya saya dua. Yang pertama, bisakah Allah menciptakan sesuatu tanpa berfirman? Itu pertanyaan saya ya. Bisakah Allah menciptakan sesuatu tanpa berfirman? Yang kedua, ketika firman menjadi manusia, apakah mempunyai kesetaraan yang sama dengan yang berfirman? Habis Bang aja. Oke. Giliran Bang Ali. Oke, baik, terima kasih. Saya coba tanggapi tadi yang mengenai mengapa tidak menyembah sifat-sifatnya. Ini memang hal yang menarik ya pertanyaannya. Sifat Allah itu kan banyak, sifat mahanya itu banyak. Tadi juga sudah disinggung contoh bagaimana Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Esensinya satu, sifatnya yang banyak. Yang diperintahkan kami menyembah siapa? Menyembah Allah. Salah satu ciptaan Allah yang yang tertulis di dalam Al-Qur'an, contoh mengenai siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di mana di situ dijelaskan bahwa contoh di surah ya An-Nisa 171, ini juga sebuah nasihat yang baik buat orang yang menuhankannya, bahwa katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikan kepadanya, kepada Maryam itu dengan tiupan ruh dari Allah. Jadi Allah berfirman, makanya dikatakan di Ali Imran ayat 59, Ida masalah Isa indallah kamasali Adam. Jadi poinnya adalah bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Semudah itu Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam, jadi maka jadilah. Itulah firman Allah gitu. Nah, memahami hal seperti ini, sifat-sifat Allah yang maha ini, esensinya hanya satu, Allah saja, yang lain itu hanya sifatnya. Maka kami diperintahkan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan yang satu, bukan diperintahkan untuk menyembah sifatnya. Karena satu esensinya, yang lain itu sifat-sifat Allah. Bagaimana juga Nabi Isa yang diciptakan oleh firman Allah ya, oleh kalimatnya, kata jadi, maka jadilah dia Isa di dalam perut Maryam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72 di sana dikatakan bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Nah, di situ ditegaskan ayat berikutnya bahwa Nabi Isa yang diciptakan oleh kalimat Allah, semudah kata jadi, maka jadilah dia tanpa proses hubungan. Maka Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
Jadi Nabi Isa yang diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya, dia perintahkan, dia dakwahkan, dia menerima firman dari Tuhannya untuk apa? Untuk menyembah Tuhannya dan tidak boleh menyekutukannya. Saya rasa ini juga paralel dengan keyakinan kawan-kawan di mana yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitabnya, dia menerima firman dan mengenal satu-satunya Allah yang benar kan gitu. Dan posisi Yesus sebagai yang diutus, dia sang penerima firman seperti yang tadi saya tanggapi gitu, yang saya sampaikan tadi di opening ya. Ini waduh, belum ada pertanyaan, udah waktu habis ini. Gimana ini? Tetap ikuti. Ada boleh bertanya? Dari saya itu Ustaz, bisa dijawab oleh mereka itu. Oh iya tadi Ustaz Wapi sudah bertanya ya. Iya, saya juga tadi ada marah. Boleh itu. Silakan. 2 pertanyaan tuh ya. Oke, giliran Bro Jack dan Erben. Silakan Bro Ciko Permisi, duluan. Lerben, Iya. saya masih dari listrik. Lerben dulu aja, 6 menit silakan. Oke. Bentar ya. Pertanyaan apa tadi? Lupa aku. Pertama, bisakah Allah menciptakan sesuatu tanpa firman? Yang kedua, ketika firman menjadi manusia, apakah mempunyai kesetaraan yang sama dengan yang berfirman? Oke, Le. Udah bisa? Oke, bentar ya. Allah. Coba yang kedua apa tadi? Yang kedua. Ketika firman sudah jadi manusia, itu mempunyai kesetaraan yang sama dengan yang berfirman. Oke. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa Tuhan Allah kami atau Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Perhatikan ya, dengan cara berfirman. Mengapa Allah Bapa itu bisa berfirman? Karena dia memiliki firman. Apa itu firman? Akal budi, pengetahuan, hikmat Allah yang kekal di dalam diri Allah. Itulah makanya Allah kami itu bisa berfirman. Ketika dia berfirman, maka terjadilah segala ciptaan. Tetapi Yesus sendiri lahir ke dunia ini bukan karena Allah berfirman, tetapi firman itu inkarnasi menjadi manusia. Jadi manusia Yesus itu memiliki 2 natur. Dia punya hakikat sebagai firman Allah dan dia punya hakikat sebagai manusia. Sama seperti Quran, ada hakikat kertas dan ada hakikat firman. Gitu saja mudahnya. Oke, tadi Ustadz Alif mengatakan bahwa Isa itu diciptakan dari firman. Tetapi di dalam hadis Sahih Muslim 41 tidak ada dikatakan diciptakan, tetapi dia letakkan. Ya, ini dia letakkan itu, bro. Jadi tidak ada diciptakan di sini. Ini, lihat. Di dalam Sahih Muslim 41 dikatakan dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Dia letakkan itu beda dengan diciptakan. Kalau diciptakan itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau diletakkan itu sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang ada. Artinya dia tadinya adalah kalimat Allah, ruh dari Allah, diletakkan pada Maryam jadi manusia. Dan ini sejalan dengan An-Nisa 171. Cuman bedanya adalah di dalam An-Nisa 171 ada kata kurung di sini, di mana yang diciptakan dengan dalam bahasa Arabnya tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Arab, termasuk juga yang ditiupkan tidak ada di sini. Itu tambahan daripada penerjemah. Sementara firman Allah ini lengkap dan detail dan teliti, seharusnya tidak boleh ditambahi oleh siapapun. Murni firman Allah. Karena menurut saya ini namanya ditambahi karena ada tanda kurung. Dan ini pun hadis Sahih Muslim 41, ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 3180, ada di Sunan Abu Daud, ini semua silakan dicek. Jadi itu teman-teman ya. Baru tadi yang mau saya tegaskan lagi sama teman-teman ini, sama Ustadz Wafi, teman-teman muslim tidak bisa membedakan firman dengan berfirman. Firman itu apa? Akal budi, ilmu pengetahuan. Dan tadi juga saya lihat Pak Naja ini sepakat mengatakan bahwa, dikatakan dia tadi di sini bahwa firman itu adalah bukan ciptaan Allah.
Berarti kalau bukan ciptaan Allah ya pencipta dong. Bahkan dikatakan melekat pada diri Allah. Apakah yang melekat pada diri Allah ketika kita sembah Allah, maka sesuatu yang melekat pada dirinya tidak include? Tentu ini sesuatu hal. Baru kapan firman Allah ada? Tadi dikatakan firman Allah itu belum dijawab memang ini. Kapan ada? Tapi kalau melekat dalam diri Allah sudah pasti kekal. Baru duluan mana firman Allah terjawab tadi. Jadi di sini teman-teman muslim harus bisa membedakan. Kalau pohon-pohon itu, binatang, hewan, dan semuanya itu diciptakan dengan cara berfirman. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 1. Jelas sekali. Berfirmanlah Allah, jadilah kodok. Jadi kodok. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Jadi. Tetapi kalau Yesus sendiri dikatakan, tidak pernah Allah berfirman kepada Maria, jadilah manusia, enggak. Tapi firmannya itu inkarnasi menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan perlu teman-teman juga harus tahu. Yuk. Tanya Layar Ben, jangan lupa tanya. Jangan lupa tanya. Iya. Nah, aku salah satu pertanyaan satu. Iya, Kalau tanya kita menyembah Allah, itu menyembah Allah dan firman-Nya itu mensyirikkan Allah atau tidak? Itu. Jadi firman Allah itu termasuk syirik tidak kalau kita menyembah firman Allah? Karena tadi dikatakan bahwa firman itu satu di dalam diri Allah. Jadi kalau misalnya mensyirikkan Allah, berarti firman itu ciptaan. Silakan. Oke. Jadi pertanyaan saya sama kawan-kawan ini ya, apa kaitan antara firman sebagai sifat Allah dengan Quran sebagai firman Allah? Apa hubungannya itu? Ini perlu dijelaskan sama teman-teman nanti ya. Apa hubungan firman sebagai sifat Allah dengan Quran sebagai sifat Allah? Belum lagi nanti Quran sebelum menjadi nuzul ada di Lauhul Mahfuz. Apa hubungan firman Allah yang adalah sifat Allah, firman ada yang ada di Lauhul Mahfuz dengan firman Allah yang adalah Quran? Nah ini teman-teman nanti jelaskan. Tapi saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya, teman-teman semua ini, lihat ya. Saya mau menunjukkan bahwa data saya ini, lihat, Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah. Mengapa Allah bisa berfirman? Karena Allah memiliki firman. Jadi berfirmannya Allah membuktikan bahwa Allah memiliki firman. Dan di dalam Yohanes pasal 1, jelas kok dikatakan di sini bahwa firman itu menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan bahwa Allah berfirman menjadi manusia, tidak. Firman itu telah jadi manusia, diam di antara kita dan tidak memiliki kemuliaannya. Itu sangat jelas. Bahkan firman itu menciptakan, olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi di sini teman-teman muslim harus memahami bahwa di dalam orang Kristen firman dengan berfirman itu dibedakan. Beda artinya ya. Jadi karakter berfirman itu memang karakter Allah kami, karakter berfirman. Tetapi Allah kami berfirman karena dia memiliki firman Allah. Karena dia memiliki firman. Oke. Mantap, terima kasih. Giliran untuk Bang Najah dan Bang Alif. Udah dapat poin pertanyaannya Bang kira-kira? Pertanyaannya dua ya. Yang pertama dari Mas kita, apakah syirik ketika kita menyembah firman Allah? Nah, yang kedua, apa perbedaan firman Allah sebagai sifat dan firman Allah yang berupa Al-Quran? Kaitannya Bang ditanya, kaitannya bukan perbedaannya Bang, tapi kaitan. Ya. Yang saya tanya hubungan. Iya, kaitannya. Kayak bukan perbedaannya Bang Najah ya. Silakan. Saya dulu ya. Halo, Ustaz? Loh, mana Ustaz Alif ini? Bang Alif monitor. Gak apa-apa Bang Najah aja. Mau borong 6 menit atau gimana? Tiga aja. 3? Oke, siap Bang. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab, saya utarakan dulu ya apa yang disampaikan oleh Bro Erben barusan. Jadi inilah perbedaan teman-teman ya, perbedaan Islam dengan teman-teman kita Kristen. Kalau di Kristen, di dalam Yohanes 1 nomor 1, firman dulu yang muncul, baru ada Allah, begitu. Karena bunyinya itu pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang berfirmannya dulu ya. Yang berfirman belum ada ini, cuma firman aja awalnya. Lalu muncullah Allah. Nah, firman itu bersama Allah. Jadi firman itu mengiringi Allah. Jadi jelas firman itu ada duluan sebelum yang berfirman ada.
Firman itu ada duluan sebelum Allah ada. Itu perbedaan kita. Kalau kita antara firman dengan Allah itu bareng karena itu sudah menyatu. Tidak mungkin ada firman dulu lalu Allah dulu atau Allah dulu lalu berfirman, tidak mungkin. Mustahil itu bagi kita. Karena itu satu yang tidak akan bisa dibedakan. Kalau di Kristen, Yohanes 1 nomor 1, firmannya dulu yang muncul, baru Allahnya ada, begitu. Nah, Mas Erben bilang, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Pertanyaan saya kan begini barusan ya, apakah Allah mampu menciptakan sesuatu tanpa berfirman? Ternyata Mas Erben mengatakan tidak. Menciptakan sesuatu itu harus dengan berfirman, kata dia. Padahal di dalam Kejadian 1 nomor 1 disebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini Kejadian 1 nomor 1 Allah menciptakan langit dan bumi tanpa berfirman. Mana dafar di sini? Mana logos di sini? Gak ada. Jika Tuhan harus menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, berarti Tuhan kalian tidak maha kuasa. Tidak mampu menciptakan segala sesuatu tanpa berfirman. Bisa nggak kalian menyembah sang firman saja? Dalam hal ini Yesus, tanpa mengaitkan Bapa dan Roh Kudus. Kan nggak bisa. Syirik nggak kalian? Ya syirik lah. Sama seperti Islam. Ketika kita menyembah firman-Nya saja, ya syirik. Karena firman ini hanya salah satu dari sifat kemahakuasaan Allah. Sedangkan Allah memiliki sifat yang banyak, maha kuasa, maha memberi rizki, maha melihat, maha mendengar, maha berpikir, dan lain sebagainya. Kalau firman-Nya saja ya syirik, karena tidak mewakili penyembahan yang lain. Seperti itu. Makanya wah ini waktunya tinggal sedikit ya. Saya pakai waktunya Ustaz Alif ya, Mas Ino, setelah ini untuk menjawab pertanyaan. Pakai dulu, Ustaz aja, maaf, stop dulu, pakai dulu. Kebetulan saya sholat dulu aja ya, di sini sudah masuk, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, saya pakai 1 menit. Aman ya? Yep. Oh, kita ya pakai aja semua, pakai semua. Saya sholat dulu. Apa kaitan firman? Ya, apa kaitan firman dengan Al-Quran? Qul hadhihi sabili. Ini kitab yang menerangkan tentang ilmu kalam salah satunya. Nah, kita pakai original teks ya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Wa nu'minu bi anna al-Quran al-azim kalamul qadim wa kitabu al-munazzal ala nabihi wa rasulihi Muhammad. Kita beriman sebagai orang Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamuhu al-qadim. Kalam Allah yang qadim, yang selalu bersama Allah, tidak ada awalnya. Dan kitabnya, wa kitabuhu, kalau bukunya itu al-munazzal ala nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaannya apa? Kita sebagai Islam tidak pernah mengatakan firman Allah itu keluar dari diri Allah, tidak akan. Gitu loh. Kalau Quran ini asli ciptaan, teman-teman. Quran ini asli ciptaan. Makanya di sini begini. Wabil ma'na atsani bi'tibari annahu ta'ala ansha'ahu bi rukumihi fil lauhil mahfuz. Kama qala ta'ala bal huwa Qur'anun Majid fil lauhil mahfuz. Kalau Al-Qur'an itu Allah ciptakan, ansya'a ini Allah ciptakan bi rukumihi dengan kata-kata di lauh mahfuz. Jadi bukan firman Allah yang keluar. Beda kalau Kristen. Kristen kan beranggapan firman Allah jadi manusia, keluar dari eksistensi Allah. Kalau kita tidak, Allah itu menciptakan kata-kata berbahasa Arab di lauh mahfuz, nanti itulah yang digunakan oleh malaikat Jibril dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Al-Quran, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Jadi itu kalau di kita itu tidak pernah ada anggapan firman itu keluar dari diri Allah. Kalau di dalam Kristen awalnya itu firman aja gitu, gak ada Allahnya, baru Allah ini mengiringi firman. Makanya Allah tanpa firman kalau di teman-teman Kristen itu bisa gimana ya? Bisa dipisahkan, antara Allah dengan firman ini bisa dipisahkan. Maksudnya Bang terpisah Najah, ini betul. Saya potong bentar, jangan lupa bertanya. Waktu tinggal 1 menit. Silakan. Ya. Nah, kalau di Kristen itu bisa dipisahkan. Maksudnya bisa dipisahkan karena satunya jadi manusia, seperti itu. Dan ternyata setelah jadi manusia masih butuh firman yang lain. Nah, ini kegabrulannya. Pertanyaan saya,
Di dalam Yohanes 1, Kejadian 1 nomor 1, di sana tersebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Daftar dan logosnya di mana di sana? Dan pertanyaan kedua belum dijawab ya. Ketika firman menjadi manusia, apakah yang mempunyai firman itu setara dengan firman yang jadi manusia? Itu belum terjawab. Pertanyaan saya yang kedua. Begitu ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah ketika firman sudah jadi manusia, itu setara dengan sang firman, sang Allah yang berfirman? Yang kedua, Kejadian 1 nomor 1, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa firman. Mana logos dan daftar di sana? Ya. Oke, thank you Bang Naja. Saya jawab. Boleh saya jawab? Silakan, Bro. Oke, monggo. Untuk pertanyaan dari ini ya, dari dapat ya, Bro sama LRB. Ya, oke. Bentar. Oke, saya luruskan dulu mengenai tuduhan Ustadz Taufik bahwa duluan firman dari Allah dengan membuka Yohanes 1 ayat 2. Mohon di close dulu Mas timernya. LRB boleh bukain tidak kejadian apa Yohanes 1 ayat 2? Yohanes 1 ayat 2. Oke, saya tunjukkan ya. Oke. Wah, Oke. Sudah ayat 2? Oke, siap. Jadi dikatakan ayat 2, ia firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, ini saya meluruskan terlebih dahulu. Ustadz Najai mengatakan, oh kok duluan firman? Tidak, di dalam keimanan kami begitu Allah ada, dia ada dengan firmannya. Itulah kenapa dengan jelas Yohanes 1 ayat 2 mengatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, saya nanti akan minta dalil bahwa firman, pikiran Allah itu bersama-sama dengan Allah dari sisi Islam. Itu pertanyaan saya nanti. Kemudian yang kedua, saya mau jawab bahwa Ustadz Bafi tadi mengatakan apa tadi? Aku dari atas genteng nih. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di mana firman di situ? Dikatakan seperti itu. Nah, kita merefer kepada Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Maka Kejadian 1, apakah bumi sudah terjadi? Tidak. Keterangannya apa? Di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi narasi pada pertama kali adalah narasi secara global, sementara detailnya ada di ayat 2, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong. Seperti itu. Kemudian berfirmanlah Allah. Jadi baru ada firman, baru terjadi penciptaan. Jadi harus ada Allah, firman dan rohnya. Itu selalu ada, karena di dalam keimanan kami Allah yang hidup, yang memiliki firman dari sejak semula dan dia hidup, itulah Allah Tritunggal, Allah yang benar. Bapa yang kami sebut sebagai Al-Wujud Allah, firman yang adalah logika Allah, kemudian roh Allah yang ada hayat hidupnya Allah. Nah, sekarang gini, ketika dikatakan bahwa menyembah firman itu adalah syirik, berarti Ustadz Bafi sedang mengatakan bahwa firman itu ciptaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena jika itu memang sifat Allah, firman itu melekat pada diri. Saya kasih contoh batu. Batu, kita baru bisa melihat batu melalui sifatnya. Sifat apa? Berbentuk. Nah, batu sifatnya berbentuk. Batu itu adalah zatnya, berbentuk itu adalah sifatnya. Kalau tidak ada sifatnya, maka batu tidak bisa kita lihat. Apa itu batu? Demikian pula Allah tanpa firman-Nya, maka tidak ada Allah. Allah yang pernah ada tanpa firman itu adalah batu berhala. Itulah kenapa Allah yang kami sembah, dia selalu berbicara, tidak pernah dia ada tanpa firman. Oke, ya silakan Layer Ben. Saya lanjut ya. Oke. Tadi saya tanya sama Pak Naja, apa hubungan firman sebagai sifat Allah dengan Quran sebagai firman Allah?
kata Pak Naja dengan lantang mengatakan bahwa Quran itu ciptaan. Berarti Quran levelnya bukan firman Allah. Artinya Quran tidak punya apa-apa nilainya bagi Pak Naja. Sementara orang Muslim mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah, atau isinya itu kalam-kalamnya itu adalah firman Allah. Tapi Pak Naja bilang bahwa Quran itu bukan firman Allah, tapi ciptaan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan? Kalau memang itu ciptaan Allah, kapan diciptakan? Di Lauhul Mahfuz. Terus firman Allah yang sifat Allah dengan firman sebagai Lauhul Mahfuz itu bagaimana lagi? Nah, ini pertanyaannya yang harus dipertanyakan. Jadi apakah tadi ditanya, apakah firman menjadi manusia setara dengan Allah yang berfirman? Firman yang menjadi manusia, saya katakan di sini ya, saya katakan ini, firman menjadi manusia, maka manusia Yesus itu memiliki dua hakikat. Oke, memiliki dua hakikat di sini. Yesus itu memiliki hakikat sebagai firman, memiliki hakikat sebagai insan. Gitu ya. Jadi, apakah Yesus yang manusia ini sehakikat dengan Allah? Dalam konteks firman, yes. Tetapi dalam konteks insani tidak. Makanya kami katakan seperti Quran. Kalimat-kalimat di dalam Quran, di dalam itu tidak, itu sifat Allah. Kalau sebagian Muslim. Tapi tadi Pak Naja mengatakan itu ciptaan, nggak apa-apa. Jadi firman Allah dan roh Allah, firman Allah ini kekal di dalam diri Allah. Karena ini bicara akal budi. Ini bicara hikmat, ilmu, pengetahuan Allah. Tidak mungkin Allah hidup. Jadi Allah kami berbicara kepada kami langsung melalui firman-Nya menjadi manusia. Tidak lagi Allah kami berbicara kepada kami melalui Jibril dan melalui manusia-manusia. Apalagi manusia yang berdosa, nggak pernah lagi. Izin, Le. Jangan lupa bertanya, waktu tinggal 1 menit. Iya. Pertanyaan saya adalah, Saya juga nanti tanya ya, Le. apa itu? Duluan Le Erben aja. Udah tanya di bro. Oke, saya tanya gini. Tanya. Berarti kalau Ustadz Naja mengatakan Quran itu ciptaan, berarti kalam nafsi Quran itu juga ciptaan. Nah, ini yang apa saya mau tanyakan. Berarti kalam nafsi dalam Quran, karena Quran memiliki binatur. Kalam nafsi yang adalah bentuk buku yang memang itu ciptaan percetakan, sementara memiliki kalam nafsi atau nefesnya Allah atau jiwanya Allah. Nah, berarti nafsinya Quran itu juga ciptaan dong, Ustadz Wafi. Kalau Anda mengatakan itu adalah ciptaan. Le Erben, silakan. Udah, lanjut aja bro. Udah cukup, udah jelas kok. Ya, itu aja. Berarti Anda mengatakan bahwa Quran kalam nafsi atau nefes atau kodrat ilahiynya Quran itu hanya ciptaan. Oke, itu aja yang perlu kita. Oke. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa Quran ciptaan itu perlu dipertegas. Habis, Le. Untuk Bang Alim sama Bang Naja, silakan menjawab. Jangan lupa sisakan 1 menit untuk bertanya. Alif mungkin sudah sholat atau gimana? Udah, saya sudah selesai. Tafadhol Ustaz dulu, silakan. Saya sudah balik. Oke, 3 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika ada seseorang bertanya tapi tidak paham apa yang ditanya ini susah. Bertanya kalam nafsi, ciptaan atau tidak. Padahal di awal sudah saya bedakan loh. Sudah saya jelaskan. Tapi saya tidak menggunakan istilah kalam nafsi, tapi sifat yang melekat kepada zat Allah. Itu namanya kalam nafsi, bro. Dari awal itu penjelasan saya kalam nafsi semua itu. Mungkin Mas Project kita tidak paham apa kalam nafsi itu, pokok bertanya seperti itu. Dari awal penjelasan saya itu kalam nafsi, bro. Seperti itu. Makanya saya terangkan metode pewahyuan Al-Quran ini bagaimana. Kok bisa bukunya dikatakan makhluk, begitu. Nah, kemudian pertanyaan saya di awal, bro, ya kan begini toh. Di Kejadian 1 nomor 1 itu, bro, ya, di Kejadian 1 nomor 1 itu Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa berfirman, gak ada logos, gak ada dafar di sana, bro.
Apalagi di Kejadian 1 nomor 2-nya. Di sana disebutkan begini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di sini bumi sudah ada, cuma isinya belum lengkap. Maka pada tahap selanjutnya Tuhan melengkapi isi-isi dalam bumi dan langit. Tapi tempatnya dalam hal ini ya, langit dan bumi itu sudah ada. Jadi Allah itu menciptakan tanpa firman dalam Kejadian 1 nomor 1 dan Kejadian 1 nomor 2. Ditambah Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Dia di sini siapa? Firman, maksudnya orang dalam kejadian 1 nomor 1 ya. Nabi nggak pakai firman tercipta langit dan bumi. Kok itu malah bertentangan? Di sini mengatakan Dia ini firman, menciptakan segala sesuatu dengan firman. Padahal dalam Kejadian 1 nomor 1 bin salabin tanpa ada firman, langit dan bumi jadi. Kan bertentangan berarti. Dan jika Yohanes 1 nomor 2 itu Allah bersama-sama dengan firman-Nya, mana peran Dia dalam Kejadian 1 nomor 1? Itu pertanyaan saya ya. Mana peran firman dalam Kejadian 1 nomor 1? Kalau memang dikatakan firman dan Allah bersama-sama. Masalah pertanyaan Anda sudah saya jelaskan dari awal, cuma mungkin Anda belum paham kalam nafsi itu apa, kalam lafzi apa. Padahal di awal saya sudah menjelaskan tentang perbedaan itu, cuma saya tidak mengucapkan kalam nafsi dan lafzi karena ternyata Anda tidak paham. Sekian dari saya. Oke, mungkin tidak dijalanin dulu waktunya Noise ya. itu dari host ya. Yang noise itu dari host, supaya yang di bawah ini orang bertobat. Terus Mr. Wafi tadi sudah ditanggapi, maaf, yang hadis Lair Ben bawa. Kalau sudah, biar tidak saya mengulang ya. Maaf Ustaz Alwan, tadi saya menanyakan Ustaz Alwan lagi. Tadi saya menanyakan di mana buktinya bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah di awal. Silakan. Di mana hadisnya atau di mana sumbernya? Sama seperti Yohanes 1 ayat 2, kalau Yohanes 1 ayat 2, iya firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, saya ingin karena tadi Ustadz Wahid mengatakan bahwa Allah duluan dengan firman dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mohon dibuktikan di mana buktinya bahwa firman bersama-sama dengan Allah dari sejak permulaan dalam narasi Muslim. Silakan. Ya, sebelum dijawab sambil nunggu hostnya tidak begitu noise ya, biar agak enak. Ya, sorry. Oke, kalau sudah normal. Ya, boleh. Oke, baik, terima kasih. Saya tidak tanggapi yang, aduh, bentar. Baik. Sorry, Pertama begini, saya cari. ya, di dalam Islam itu banyak sekali pelajarannya dalam hal ilmu tauhid ya. Pertama, Allah itu adalah sang zat ya, sang pencipta segala sesuatu. Lalu bagaimana dengan sifat kalam Allah? Makanya dikatakan sifatun qodimatun qaimatun bidatihi ta'ala laisa harfin wala sautin. Itu yang ada di dalam kitab-kitab tauhid, di antaranya ada kitab Allahu Akbar, jadi lupa saya. Ya, nantilah lanjut masalah menyebut nama kitabnya. Jadi Allah sang maha kuasa itu ada juga sifat-sifat kemahakuasaannya. Nah, sifat-sifat kemahakuasaannya tentu juga berbeda dengan makhluknya. Makanya dikatakan sifatun qodimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat yang ada sejak dulu. Tidak ada permulaannya. Allah berfirman. Allah bisa berfirman itu tanpa diawali dengan tidak bisa berfirman. Itulah keyakinan dalam Islam. Makanya firman Allah itu sifat Allah, kan gitu, yang ada pada zat Allah. Nah, yang kita sembah tadi jelas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya, bukan sifatnya. Nah, lalu mengenai tadi, saya semoga tadi sudah ditanggapi ya, biar saya tidak mengulang yang mengenai hadis yang tadi dibawakan oleh Erben ya. Kita ini karena dalam menjelaskan sebuah ayat, contoh tadi di An-Nisa ayat 171. Nah, bagaimana kami memahami bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan? Jelas, karena ada ayat-ayat yang mendukungnya.
ketika dikatakan alkoha gitu ya di sana kalau nggak salah tadi hadisnya, kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam. Karena nanti di sini firman Allah berfirman jadi, maka jadilah Nabi Isa yang ada di dalam perut perut ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada ayatnya penguatnya. Contoh di surah At-Tahrim ayat 12 dikatakan, di surah Ali Imran juga ada. Dan bagaimana tentang penegasan Nabi Isa ciptaan, itu ada di surah Ali Imran ayat 59. Makanya kami tidak salah dalam hal menafsirkan. Nah, lalu bagaimana tadi ya, ketika kawan-kawan Kristen juga saya tadi menyimak tentang masalah segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya. Saya minta penjelasan dari kawan-kawan karena waktu terbatas. Jelaskan di Mazmur 33 ayat 6, di sana dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Di sini ada diksi yang sangat menarik bahwa segala tentara Tuhan itu diciptakan oleh nafas dari mulutnya. Nah, tolong bedakan, bagaimana membedakan, menjelaskan nafas mulut Tuhan dengan firman Tuhan, sehingga di sini dibedakan ciptaan lainnya diciptakan oleh firman-Nya dan nafas mulutnya menciptakan tentaranya. Karena waktu saya sedikit, silakan jelaskan. Iya, jadi pertanyaannya saya ulang ya, pertanyaan dari Bang Najah tadi. Peran logos dalam Kejadian 1 ayat 1 dan pertanyaan Bang Ali itu beda nafas dengan mulut di dalam Mazmur 33 ayat 6. Silakan Bro Cita dan Erben. Oke, dalam nama Yesus. Oke, saya izin ya jawab ya. Jadi gini, ketika kita membaca suatu ayat, kita memahami apa yang disebut sebagai ayat paralel. Ya, jadi yang disebut sebagai ayat paralel itu seperti ini. Ada ayat yang saling berkaitan. Contoh yang disebutkan Ustadz Alif tadi dalam Mazmur tadi, oleh firman Allah langit dan bumi diciptakan. Jadi ini menegaskan jawaban untuk Ustadz Najah ya. Jadi memang langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Ini adalah bagian dari ayat paralel. Terima kasih Ustadz Alif. Ustadz Alif memberikan kami menambahkan jawaban bagi kami. Ini adalah bagian dari ayat paralel yang memang di ayat pertama mungkin tidak disebutkan. Tetapi ini bagi kami adalah ayat paralel. Oleh firman Allah, langit dan bumi diciptakan. Yesaya dikatakan bahwa aku seorang diri yang menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan roh-Nya, itu adalah satu zat Allah. Itu yang melakukan itu. Kemudian, oleh nafas dari mulutnya. Nah, kita perlu ingat. Ketika Allah menciptakan Adam, dikatakan apa? Allah membentuk Adam itu dari debu tanah liat, kemudian apa? Menghembuskan ke dalam hidungnya nesyamah atau ruah. Jadi itulah yang disebut nesyamah atau ruah itu, yang adalah pneuma itu atau roh, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu roh Allah sendiri, tidak. Melainkan ketika Allah menghembuskan, dia sedang melakukan penciptaan, yaitu penciptaan roh manusia. Tetapi ketika dikatakan bahwa oleh nafas Allah segala tentaranya, itu bicara apa? Oleh roh dari Allah dia menciptakan roh-roh para malaikat. Karena tentara Allah itu bicara mengenai roh malaikat. Seperti itu. Jadi peran logos dalam Kejadian 1 ayat 1 kita sudah menggunakan ayat paralel ya, dari Mazmur tadi, dari Yohanes 1 ayat 3, dari Kejadian 1 pada mulai Allah menciptakan langit dan bumi, itu paralel dengan Yohanes 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kemudian oleh firman Allah langit dan bumi diciptakan. Jadi apa yang dicatatkan dalam Kejadian 1 tadi, Ustadz Wafi tidak bisa mengambil separuh saja, melainkan Ustadz Wafi juga harus mengambil ayat paralel di tempat lain. Dan memang oleh firman Allah langit diciptakan. Thank you Ustadz Alif membantu kami jawab. Kemudian gini, bro, saya bertanya, ketika firman Allah itu menjadi buku, menjadi Quran. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah firman Allah yang adalah kata-kata Allah tadi, yang adalah kalam nafsinya Allah, itu tidak ada dalam buku itu? Artinya Quran itu hanya sepenuh buku tok.
Gitu. Jadi ide Allah tidak ada di situ. Jadi itu hanya buku tok. Karena nanti akan paralel dengan siapa Yesus. Yesus ketika bicara masalah tubuh, Habis, brother. sorry. Oke. Atau mau dilanjutkan dengan LR Ben? Enggak apa-apa, lanjutkan aja. Oke, jadi ketika kita bicara mengenai Yesus, maka Yesus jelas memiliki divinatur. Dia memiliki kemanusiaan. Sama dengan Quran. Quran itu benar-benar buku total. Mau dibakar bisa. Ya memang buku. Apa